Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Kami selain menyampaikan ceramah juga sebagai tuan rumah, sebagai keluarga dari kakak kami Ali Hamidi, untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika saudara kita, keluarga kita meninggal dunia, itu ada beberapa hal, ada beberapa sikap yang mesti kita lakukan. Jadi yang pertama itu adalah kita bersikap ridho. Ridho itu artinya menerima. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, sakit, kesulitan ekonomi, meninggalnya orang yang kita cintai, maka sikap yang pertama itu adalah ridho. Ridho itu, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, itu di atas level sabar. Ridho itu di atas level sabar. Kalau sabar itu ini, dapat musibah, kemudian kita tidak mengeluh, tidak menggerutu, tapi rasa sakitnya itu masih ada, tapi ditahan. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu ma'a wujudil alam. Sakitnya itu masih terasa, tapi tidak dikeluarkan, ditahan. Jadi kalau kita marah, emosi misalnya, ditahan. Itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Nah, di atas sabar itu adalah ridho. Ridho itu menerima 100%, jadi tak terasa lagi. Jadi meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini level yang lebih tinggi. Ridho itu kita menerima, meyakini bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah mengetahui terbaik untuk kita, maka ketika musibah itu datang, kita tidak terasa lagi, tidak terasa lagi. Nah, ini yang disebut dengan ridho, yang disebut dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu balasan orang yang ridho kepada takdir Allah, balasan orang yang ridho kepada ketentuan Allah, itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam agama itu ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan yang kita peroleh itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kalau mau dapat ridho dari Allah, maka ridholah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak dapat murka Allah, maka marahlah dengan takdir Allah. Insya Allah dapat murka, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah, semakin kita ridho, semakin besar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini yang pertama. Jadi biasakan sikap kita itu ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara tanda ridho itu, kita tidak pernah mencari kambing hitam atas musibah yang kita alami. Jangan cari kambing hitam, oh ini gara-gara itu, oh ini gara-gara terlambat berobat, ini gara-gara dokternya tak becus nangani misalnya. Nah, itu cari kambing hitam, tidak boleh. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza asabat asy-syai', kalau terjadi sesuatu kepada kamu, kata Rasulullah, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan pernah kamu mengucapkan ketika terjadi musibah kepada dirimu, jangan pernah mengucapkan kalau aku melakukan seperti ini maka pasti hasilnya begini. Jangan pernah. Fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Tak boleh, kata Nabi. Tak boleh cari kambing hitam. Oh, ini kalau aku kayak ini hasilnya kayak itu. Tak boleh. Oh, kalau tak cak itu, kalau tak gara-gara orang itu tak jadi cak ini, tak boleh. Walakin kul qadarullah, tapi ucapkanlah, kata Rasulullah, itu ini adalah takdir dari Allah. Jadi
apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Nah, orang yang punya sikap seperti ini itu menunjukkan orang yang ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita yang masih hidup ini itu berusaha untuk membantu saudara kita, keluarga kita, kawan kita, atau siapa saja dari umat Islam ini. Kita bantu mereka, kita tolong mereka, karena mereka itu lagi butuh bantuan. Orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini, itu masa pelaksanaan kewajibannya itu sudah habis. Jadi kalau dia masih ada kewajiban, nak melaksanakannya di dalam kubur, tak baca lagi. Orang dalam kubur itu sholat baca, tapi tak baca gantikan sholat yang ditinggalkan di dunia, tak baca. Karena untuk pelaksanaan kewajiban hanya bisa di alam dunia. Berdoa baca ada orang dalam kubur, baca. Tapi itu bukan dalam rangka seperti yang diwajibkan ketika kita dalam kehidupan dunia. Jadi masa untuk melaksanakan kewajiban itu di dunia. Kalau ada yang tinggal tak dilaksanakan di dunia, padahal ini hukumnya wajib, yang sudah meninggal dunia tak pacak bayarnya di alam kubur, tak pacak. Yang pacak bayarnya itu orang yang masih hidup. Nah inilah kita pacak nolong. Oh ini yang meninggal dunia punya hutang puasa misalnya, ahli warisnya berpuasa atas namanya atau membayar fidyah atas namanya. Oh yang meninggal dunia ini punya hutang kepada sesama manusia, lalu ahli warisnya melunasi hutang tersebut, maka itu cara untuk membantu. Termasuk di antara cara untuk membantu itu kita berkumpul di sini, kita membaca Al-Quran, kita membaca zikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti pahala yang kita dapatkan itu dapat dilimpahkan kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Nah itu manfaatnya luar biasa. Luar biasanya apa? Karena manfaatnya itu bolak-balik, bukan sebelah untuk orang yang meninggal saja. Jadi kalau kita kumpul baca Quran, zikir, doa, itu manfaatnya bukan hanya untuk yang meninggal, tapi juga untuk kita. Jadi bolak-balik, kesana dapat, ke kita dapat. Bagaimana bisa dapat? Bisa. Dalilnya apa? Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda, kata beliau, sesungguhnya Allah itu di dunia ini punya malaikat-malaikat yang tugas malaikat itu keliling nyari orang-orang yang berkumpul zikir. Kapan ketemu malaikatnya turun. Jadi malaikat itu tugasnya keliling. Kapan ketemu orang kumpul-kumpul gawenya zikir, maka malaikat turun. Kapan selesai baru malaikat balik lagi. Nah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Mustadraknya, kata beliau ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ditanya oleh Allah, apa yang dilakukan oleh hambaku tadi? Apa kata malaikat? Oh kami tinggalkan mereka dalam kondisi zikir ya Allah. Yusabbihunaka, mereka baca tasbih. Wa yumajjidunaka wa yuhammidunaka, mereka memujimu ya Allah. Wa yastaghfirunaka, mereka mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa yuhallilunaka wa yukabbirunaka, mereka baca tahlil, baca takbir ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, memangnya apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Apa mereka pernah lihat surga? Belum ya Allah. Nah belum lihat surga saja sudah hebat zikirnya, apalagi kalau sudah lihat surga. Pasti nak zikir terus, saking tak sabar kepengen nak masuk surga. Lalu apa lagi? Mereka mohon perlindungan kepadamu ya Allah, jangan sampai masuk neraka. Apa mereka pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Belum nengok neraka, lah zikirnya hebat. Apalagi kalau sempat nengok neraka, pasti zikir tiap hari. Tak berani lagi tak ingat kepada Allah kalau sudah pernah melihat neraka. Karena kata Nabi, kamu itu seandainya kamu itu tahu kayak tahunya aku,
Kamu tidak baca lagi ketawa di dunia ini, tak baca lagi, tak sanggup kamu ketawa kalau tahunya kamu seperti tahunya aku. La dhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Pasti kamu sedikit ketawa dan banyak nangis. Kalau kamu tuh pengetahuannya sama dengan aku, lah nengok nian neraka, ketakutan gitu nih. Kita ini masih meremehkan, apa belum nengok, baru dicerita-cerita baik, dicerita-cerita baik, kadang belum yakin nian, imannya masih lemah, sehingga masih enteng-enteng saja melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seandainya kita pernah nengok, tak berani nak ketawa, tidak sempat lagi. Wala bakaitum katsira, pasti kamu banyak nangis ya terus kalau kamu tahu sebagaimana yang aku tahu. Nah ini yang belum nengok neraka, tapi ternyata sudah hebat, sudah melakukan berbagai macam ketaatan, menghindarkan diri dari maksiat, sudah hebat. Padahal belum nengok neraka, itu luar biasa. Itu luar biasa. Lalu apalagi kata Allah, mereka mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saksikanlah wahai para malaikat, mereka yang berkumpul zikir itu aku ampuni semuanya. Aku ampuni semuanya. Lalu ada seorang malaikat yang minta penjelasan. Ya Allah, di antara mereka itu ada yang hadir itu bukan dengan tujuan zikir ya Allah, tak sengaja baik mampir, ketengok orang kumpul duduk zikir, ada juga tapi ikut zikir, ikut tak kata niat dari awal nak datang nak zikir, tapi kebetulan lewat datang duduk ikut zikir. Malaikat ini minta penjelasan, apa iyo kalau ini diampuni, yang tak sengaja datang duduk tidak diampuni juga, apa iyo? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksikanlah aku ampuni semuanya, tak pandang dulu. Nak yang datang niat awalnya zikir, nak yang tak sengaja datang ikut zikir, aku ampuni. Kenapa? Humul julasa, mereka itu teman, mereka itu kawan. La yasqa bihim jalisuhum, tak mungkin orang berkawan itu yang ini diselamatkan, yang ini tidak. Makanya penting kita berkawan dengan orang baik. Kalau di kawan kita itu selamat, kita ini bakal ikut selamat dulu. Apa? Allah tak mau memisahkan orang yang berkawan itu. Maka kalau kita berkawan dengan ahli maksiat, nah takutnya kita tak dipisahkan dulu. Kalau berkawan dengan yang berjudi, gabungnya dengan penjudi itu, akhirnya sampai akhirat itulah komunitasnya. Apa? La yasqa bihim jalisuhum. Ada mungkin aku nak milih-milih. Oh yang ini selamat kalau, yang ini sih kok gara-gara niat awalnya tadi tak untuk zikir, yang ini disingkirkan tidak. Mereka itu humul julasa, mereka kawan duduk, kawan akrab, sudah saksikan aku ampuni semuanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita berkumpul zikir, doa, baca Quran di sini, di samping pahala yang kita mohon kepada Allah untuk disampaikan kepada almarhum, itu juga akan berbalik kepada diri kita, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut al-jaza min jinsil amal. Balasan yang kita peroleh itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Jadi itu banyak dalam agama, dalam hadis-hadis banyak. Jadi kalau misalnya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita mau minta pertolongan kepada Allah, salah satu caranya tak minta langsung, ada caranya nolong wong. Nolong wong itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang mudah membuka hatinya untuk membuka pintu maaf di dalam hatinya untuk orang-orang yang bersalah kepadanya, Allah akan buka hati orang-orang yang pernah kita sakiti untuk memaafkan kita juga. Itu namanya jaza min jinsil amal. Wa may yassara ala mu'sir yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan yang sulit, orang yang sulit, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia
dan di akhirat. Siapa yang galak nyulitkan dia urusannya akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suka membuka aib orang lain, nanti aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suka menutup aib orang lain, aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Maka sahabat itu, banyak sahabat itu yang cerdas-cerdas. Jadi cara ngakali doa itu, atau seorang sahabat ini terkenal mustajabud da'wah. Doanya itu mustajab nian, kapan dia berdoa dikabulkan. Jadi ada kawan-kawannya itu bertanya, apa yang rahasia doa kamu itu kok makbul nian? Apa yang diminta jadi? Ternyata dia punya trik. Apa caranya? Banyak-banyak mendoakan orang lain. Bahkan sahabat ini dibuat nulis nama kawan-kawannya, itu dibuat nulis. Nah, 1, 2, 3. Kapan dia ini didoakan, tapi doanya itu doa bebas haril ghaib. Artinya dari jauh, orang tak tahu dia mendoakan. Kawan yang didoakan tak tahu, dibuat nulis nama kawan-kawannya, bagi orang tidak tahu, nah didoakan. Nah ternyata dengan cara itu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena setiap kali dia mendoakan orang lain bidhahril ghaib itu, dari belakang yang orang didoakan tidak tahu, itu atau malaikat yang mengaminkan dan mendoakan dirinya. Jadi setiap kali kita mendoa, ya Allah, ampunilah si fulan ya Allah, berilah rahmat kepadanya ya Allah, ada malaikat kayak amin, kata malaikat, kabulkanlah ya Allah, wala tabimithal, dan semoga kamu juga dapat yang sama. Kadang-kadang minta langsung lambat, lebih cepat minta untuk nanti malaikat yang ngaminkan, malaikat yang mendoakan untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara rahmati Allah, inilah diantara cara kita membantu. Jadi kita ridho, kita membantu, tapi membantu itu bukan hanya manfaat untuk orang yang meninggal dunia, juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga nanti pada saatnya kita berdoa kepada Allah, kita khusyukkan hati kita, betul kita mendoakan saudara kami, saudara kita semua, supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima kebaikannya, ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Said Helmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal. Selanjutnya